warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, sekalipun dalam keadaan pandemi seperti ini dan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Bu Kalim harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Aka sebagai ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga dengan doa tadi dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini sehingga apapun ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan jangan lupa mengisi absen di link PJJ yang sudah Bu Kalim kirimkan linknya di WA grup kalian. Pembelajaran kali ini ada observer atau pengamat dari guru bahasa Indonesia yang lain yaitu Ibu Ika Sari Astarina. Ibu Ika Sari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ika Sari Astarina, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Semarang, temannya Bu Kalim sebagai observer di sini. Iya, terima kasih Bu Ika. Kalian selamat belajar ya. Iya, Bu Kalim. Nah, anak-anakku masih ingatkah pelajaran yang lalu kita membahas tentang apa ya, Nak ya? Masih ingat? Struktur dan kaidah kebahasaannya. Bagus. Nah, masih ingat ya, berarti maka pembelajaran kali ini kita akan membuat teks anekdot karena minggu kemarin atau pembelajaran yang lalu kita sudah membahas struktur dan teks anekdot, maka pembelajaran kali ini kita akan menulis tentang teks anekdot, khususnya menulis teks anekdot dari gambar karikatur Benny dan Mice. Ini adalah contoh teks anekdot yang sudah menggunakan struktur yang baik dan benar. Maka Bu Kalim meminta dari kalian temukan unsur struktur yang ada dalam teks anekdot tersebut. Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Mbak Rahma, silahkan. Unsurnya ada abstraksi, orientasi, Ya. krisis, reaksi, dan kode. Betul sekali. Nah, selain Mbak Rahma, Bu Kalim minta tolong dari kalian, silahkan temukan unsur abstraksinya yang mana, orientasinya yang mana, dan seterusnya. Siapa yang mau menjawab, silahkan. Di suatu hari datang seorang tukang roti yang melalui depan rumah. Itu bagian apa ya, Mbak Fadila? Abstraksi. Ya, betul sekali. Nah, terima kasih Mbak Fadila. Saya Bu. Ya, silahkan. Mas siapa? Sandi Bu. Mas Sandi. Kemudian teman si Ane tinggal memanggil. Itu yang orientasi Bu. Itu yang orientasi. Kira-kira teman yang lain mau menanggapi jawaban dari Mas Sandi itu betul atau salah? Sudah betul, Bu. Sudah betul. Kenapa, Mbak Rahma? Karena itu suatu kegiatan awal. Oh, betul. Nah, karena itu kegiatan awal yang mengawali cerita sehingga bisa disebut itu orientasi. Karena kalian sudah bisa memahami struktur teks anekdot secara baik dan benar, maka selanjutnya Bu Kalim akan mempresentasikan tentang gambar Benny dan Mice yang akan kita analisis bersama-sama. Bu Kalim minta kalian menganalisis masalah yang ada pada karikatur Benny dan Mice tentang Indonesia Berprestasi Award 2008. Setelah kalian tahu partisipannya adalah Benny dan Mice, coba kalian analisis tentang masalah apa yang ada dalam karikatur Benny dan Mice tersebut. Saya Bu Fajar. Oh ya, silahkan Mas Fajar. Kritikannya untuk warga negara Indonesia.
warga negara Indonesia. Nah, kira-kira jawaban dari Mas Betul. Fajar betul apa tidak? Silahkan ditanggapi oleh temannya yang lain. Karena saya mengkritiknya ke Indonesianya, maka yang dikritik itu warga Indonesianya. Betul, kenapa? Karena saya mengkritiknya ke Indonesianya, maka yang dikritik itu warga Indonesianya. Iya, tepat sekali. Nah, setelah kalian tahu partisipannya, isi masalahnya, sehingga kalian bisa membuat teks anekdot dalam bentuk narasi dari gambar karikatur Benny dan Mice yang ada di layar presentasi. Gambar dan Benny dan Mice ini sudah Bukalim upload di Google Classroom beserta LKPD yang harus kalian kerjakan, materi sebagai bahan untuk kalian mengerjakan sudah Bukalim unggah di Google Classroom. Nah, setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya ada 5 orang dan nama kelompoknya sudah Bukalim share di grup kelas kita. Nanti kalian silahkan membuat kerangka karangan, kalian kirimkan di WA grup kelas tersebut, lalu kelompok yang lain menanggapi di dalam WA grup tersebut. Nanti Bukalim juga akan menanggapi langsung di WA grup tersebut. Nah, kalau sudah membuat kerangka karangan berdasarkan kelompok yang sudah dibuat, maka kerangka karangan itu silahkan kalian buat teks narasinya secara individu. Kalau sudah, silahkan upload tugas kalian di Google Classroom yang linknya sudah Bukalim bagikan. Nah, kalau begitu Bukalim beri waktu kalian untuk berdiskusi dan membuat teks anekdot selama 30 menit cukup. Setelah 30 menit kita masuk lagi di Google Meet dengan link yang sama. Kita akan mempresentasikan secara individu tugas yang telah kalian buat dan teman-teman yang lain akan menanggapi. Nah, kalau begitu silahkan keluar dari Google Meet ini dan 30 menit ke depan Bukalim akan menginformasikan di WA grup kelas kita. Silahkan masuk di link yang sama lagi. Begitu, terima kasih. Selamat berjumpa lagi nanti setelah 30 menit. Selamat datang di Google Meet dengan link yang sama yang sudah Bukalim bagikan tadi pagi. Nah, sudah selesaikah tugas menulis teks anekdot yang telah Bukalim berikan? Sudah, Bu. Sudah diunggah. Sudah, Bu. Oke. Sudah diunggah di Google Classroom? Ya, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, silahkan yang mau presentasi siapa? Indonesia Berprestasi Award 2008. Oke, luar biasa sekali teks anekdot yang telah disusun oleh Mas Akas. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang mau menanggapi? Saya Bu Silakan. Fajar. Ya. Strukturnya sudah bagus, kopi struktur abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Luar biasa. Nah, adakah yang mau menanggapi dari kaidahnya? Kalau tadi Mas Fajar sudah menyebutkan strukturnya, adakah yang mau menanggapi dari kaidah kebahasaannya? Saya, Bu. Iya. Kaidah kebiasaan pada teks yang dibacakan Akas tadi belum ada pertanyaan retorisnya. Belum ada pertanyaan retorisnya. Betul sekali. Nah, adakah tanggapan yang lain tentang kaidah kebahasaannya selain dari pertanyaan retoris? Saya, Bu. Ya. Saya. Dengan siapa? Mbak Happy. Iya, Happy. Kaidah kebahasaan teks anekdot tersebut yang menyatakan waktu lampau itu kurang diperjelas, Bu. Waktu lampau kurang diperjelas.
Nah, demikian tadi teks anekdot yang telah disusun oleh teman kalian dan juga sudah ditanggapi struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, atau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dewi. Kesimpulannya, menulis teks anekdot harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya berupa abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, terima kasih Mbak Dewi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Setelah kalian dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini, maka kegiatan selanjutnya adalah kalian membuat teks anekdot dengan struktur yang baik dengan tema COVID-19. Pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, sama-sama Bu.